bahan pembelajaran. Yang saya mau tanya yaitu strategi apa yang kakak gunakan saat mengajar? Untuk strategi, biasanya saya menggunakan strategi pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Jadi itu strateginya strategi yang lebih dominan ke siswa. Jadi saya tidak hanya menjelaskan materi, tapi juga siswa berperan aktif dalam pembelajaran materi yang saya jelaskan melalui mereka saya tanya jawab, mengajarkan kelompok, berdiskusi bersama-sama, mengoreksi tugas siswa secara bersama-sama, dan juga saya memberikan tugas untuk praktik langsung sehingga semua mahasiswa, semua siswa dalam kelas bisa aktif dalam pembelajaran. Dan saya juga sering menyesuaikan strategi dengan karakter siswa dalam kelas. Jadi kalau siswanya aktif, saya lebih banyak menggunakan diskusi ataupun kerja kelompok ataupun mengoreksi tugas mereka secara bersama-sama. Dan kalau siswanya pasif, saya memberikan contoh dan latihan yang benar. Media apa yang kakak gunakan saat mengajar? Untuk media ada beberapa yang saya gunakan. Media yang saya gunakan itu cukup beragam, tergantung pada materi yang saya jelaskan. Yang contohnya ketika saya menjelaskan materi tentang teks deskripsi, saya menggunakan media gambar, kemudian foto sebagai bahan deskripsi, dan kemudian ada PPT untuk menjelaskan materi, dan video pendek sebagai contoh deskripsi, dan juga lembar kerja atau LKPD untuk pelatihan siswa. Dan kadang saya juga menggunakan lingkungan sekitar untuk memberikan siswa kesempatan untuk mendeskripsikan lingkungan di sekitar siswa. Terus langkah-langkah apa yang kakak gunakan ketika mengajar berkuliah? Untuk langkah-langkah ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini saya akan memberikan salam, doa, apresiasi, dan juga menjelaskan tujuan pembelajaran saat mau mengajar. Jadi saya menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini, kita membuat apa atau mau menyelesaikan apa, dan kemudian pengenalan materi, menjelaskan pengertian deskripsi, struktur deskripsi, dan juga kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. Dan kemudian saya memberikan contoh menampilkan gambar melalui PowerPoint atau mendeskripsikan barang secara langsung. Dan kemudian ada analisis bersama. Di situ saya akan bersama-sama dengan siswa mendeskripsikan suatu barang atau suatu bahan. Dan kemudian ada latihan. Di sini saya meminta siswa untuk secara sendiri mendeskripsikan gambar atau barang secara nyata, dan kemudian saya memberikan umpan balik dari apa yang siswa mendeskripsikan, dan kemudian
duduknya seperti ini. Oh my God! Wow! Mereka lebih membutuhkan cara-cara pendekatan yang bersifat. Saya tidak menggunakan cara-cara yang memberikan mereka Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.